Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, perkenalkan diri dulu ya, nama Bapak Cepeni Mulyadi ya. Pada perkuliahan kali ini akan memberikan materi kemarin udah dibahas ya di PowerPoint sama di Word tentang pemindah tenaga ya. Jadi pemindah tenaga khususnya di sini di otomotif, yaitu pada mobil di sini ya. Dimana kemarin sudah diterangkan ada beberapa komponen untuk pemindah tenaga ya. Nanti bisa dibaca lagi, dipelajari lagi. Yaitu pertama ada kopling ya, pemindah tenaga, terus nanti ke transmisi ya, terus nanti ke hafal atau ke korosap ya, terus nanti ke gardan ya, udah ke gardan baru ke roda gitu ya, as dan roda. Nanti itu yang akan dijelaskan di sistem pemindah tenaga. Nah, jadi untuk satu sampai UTS atau lebih ya, mungkin nanti ini materi itu baru nanti ke salah satu hitungannya untuk misalnya kita menghitung kopling gitu ya, kekuatan kopling ya. Nah, itu gimana nantinya ya. Terus transmisi, perbandingan gigi, rasio gigi atau gimana ya. Nah, itu dihitung nanti. Tapi tidak cukup hanya satu semester. Jadi hanya diambil nanti satu atau dua, misalnya kopling dengan transmisi saja yang dimasukkan ke dalam analisis hitungannya. Jadi ya untuk semester dari awal sampai UTS atau lebih 2 kali pertemuan mungkin ini tentang materinya dulu, karena kita harus mengenal materinya gitu ya. Nah, setelah tadi ke pertemuan pertama, kita nanti ke pertemuan kedua, yaitu tentang sistem kopling di sini ya. Nah, di sini kopling ini kalau di mobil itu yang tunggal ya, yang tunggal. Ada juga yang sudah banyak gitu ya, platnya banyak, yaitu kopling otomatis gitu ya. Nah, nanti itu akan dipelajari lebih dalam lagi, khusus itu harus ke koplingnya gitu ya. Nah, itu kopling, sebenarnya kopling ini banyak gitu ya, jadi tidak cukup untuk beberapa kali ya, jadi harus lebih mendalam ya. Tapi mungkin bisa dipelajari lagi ya nanti. Ini sebagai awalan saja. Di sini kopling, di sini mobil itu memakai kopling plat tunggal ya, plat tunggal, yaitu kopling kring ya. Nah, bagaimana fungsi kopling? Nah, fungsi kopling di sini yaitu memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi gitu sampai ke roda gitu kan ya. Itu fungsi daripada kopling gitu ya. Nah, itu paling utama. Tetapi di sini ada beberapa bagian yang tidak kalah untuk kenyamanan, yaitu pertama halus mulus gitu kan, halus baik ya penyambungannya gitu kan, terus harus lembut pemindahannya gitu kan. Nah, itu fungsi daripada kopling gitu ya. Tapi yang paling penting, kopling itu harus bisa memutuskan dan menyambungkan, itu yang paling penting ya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian utama kopling di sini ya. Nah, ini kopling tipe diafragma di sini ya. Nah, ini pegas diafragma di sini ya. Jadi kopling tunggal dengan pegas diafragma. Jadi sebenarnya ada kopling dua, nanti ada kopling tipe pegas coil sama kopling diafragma ya. Nah, di sini ada beberapa komponen. Di sini ada tuas pembebas ya, ini tuas pembebas, roda gaya, bantalan tekan bertiga ya, ini bantalan tekan, ada poros kopling di sini. Nah, ini poros kopling, ada poros engkol ya. Jadi poros engkol nomor 5. Nah, ini yang langsung nanti ke poros engkol di sini. Nah, ini poros kopling ya, atau disebut dengan input sub kalau di ini disebutnya ya, disebut dengan input sub. Terus ada bantalan pilot. Nah, ini 6 bantalan pilot di sini. Nah, ini bantalan pilot atau lahar gitu ya, kita sebutnya boleh. Terus ada plat kopling di sini. Nah, ini plat koplingnya tersendiri nomor 7 ya, nomor 7. Nah, ini plat koplingnya. Terus ada pegas coil. Nah, pegas coil nomor 8. Nah, ini pegasnya. Terus ada
plat penekan 9, ini plat penekan 10 yaitu unit penekan. Nah ini komponen-komponen pada kopling ya. Nah ini lebih jelasnya ini harus pada bendanya gitu ya, makanya harus ada praktikum harusnya ya. Jadi biar tahu. Jadi jangan cuma baca buku tapi prakteknya nggak tahu ya. Kopling seperti apa gitu kan ya. Komponen sistem kopling apa gitu kan. Nah itu harus ini. Nah, bagaimana di sini cara kerja kopling? Nah, cara kopling dengan pegas diafragma. Sini ada kampas kopling, ada plat penekan, pegas diafragma, ya, poros kopling, unit penekan, dan poros pengkol, ya. Nah, ini posisi terhubung. Nah, berarti posisi terhubung tidak ditekan ya si kopling itu. Artinya situasi ini tidak menekan ini lahar pembebas, rilis lahar ini enggak rilis bearing gitu kan, tidak menekan ini sehingga tidak diteruskan ke pair ini, sehingga si plat kopling ini terus menekan dengan mesin gitu, dengan gardan gitu ya, jadi nanti terhubung gitu ya, jadi ininya terhubung. Nah ini kampas koplingnya di sini dengan gardan, maka disambungkan antara putaran mesin dengan transmisi oleh kopling gitu ya. Nah ini pada saat terhubung ya. Nah ini posisi terlepas. Posisi terlepas berarti di sini diinjak pedal kopling di sini. Nah ini diinjak pedal kopling, ditarik oleh kabel kopling gitu ya, kabel kopling, atau sekarang sudah pakai hidrolik sekarang ya, pakai hidrolik. Nah itu ditekan, kalau hidrolik ditekan, kalau ini ditarik ya. Nah ini di sini, nah di sini ada, nah seperti ini. Nah ini tadi kalau tadi dilepas tadi ya, kalau ini sekarang ditarik ya, ditarik atau ditekan. Di sini ditekan ya, ditekan sehingga nanti si pegas si release valve ini, release bearing ini akan menekan pegas diafragma. Nanti pegas diafragma akan melepaskan pas sehingga tidak disambungkan antara putaran mesin ke transmisi gitu ya. Nah itu bedanya antara dilepas sama ditekan ya. Nah ini ya. Nah sekarang jenis kopling. Nah tadi kan udah Bapak bahas ya, jenis kopling ada dua, ada yang tunggal, ada yang pakai pegas coil, ada yang pakai pegas diafragma. Kalau yang pakai pegas diafragma seperti ini ya. Nah, kalau yang pakai pegas coil, nah ini terbalik ya gambarnya ya, terbalik gambarnya. Jadi harusnya ini pegas coil. Nah di sini. Ini salah ini gambarnya ya. Nah, berarti bukunya masih salah ini ya. Jadi harusnya ini pegas coil di sini. Nah, ini diperbaiki nanti ya. Ini pegas coil harusnya. Nah, ini di sini ya ya. Bukunya masih salah ini ya. Nah, ini harusnya pegas diafragma. Nah ini pegas coil. Nah langsung gini ya. Nah ini ada keuntungan dan kerugiannya di sini. Gaya tekan pada pegas kopling lebih ringan gitu ya kalau pegas coil, pegas diafragma ya, pegas diafragma. Tekanan plat kopling lebih merata gitu, banyak digunakan dewasa ini. Catatan, bantalan tekan harus selalu bekerja dengan baik ya. Jadi bantalan tekan yang tadi bantal release bearing gitu ya, jadi release bearingnya harus bekerja dengan baik gitu ya. Terus ini yang pegas coil. Nah kayak pedal kopling terlalu besar, konstruksi rumit dan terlalu mahal. Nah ini pegas coil ya, penekanan tidak meraba. Jika salah satu lengan rusak, konstruksinya tidak dapat diproduksi lagi. Untuk mobil kecil di sini ya, misalnya mobil ya yang 1000 cc gitu ya. Nah ini biasanya pakai pegas coil. Nah ini konstruksi plat tunggal pegas diafragma. Nah sebenarnya ini udah tadi
diterangkan di tadi ya, tapi ini di perbedaannya di sini. Tapi sama aja gitu ya, cuma bentuknya saja. Kalau ini diganti pegas coil, ini diganti dengan pegas diafragma gitu ya. Nah itu untuk komponennya dan jenisnya. Nah ini perbandingan dengan pegas coil di sini. Tekanan pada, nah ini penekan diafragma pada pegas coil. Nah ini yang putus-putus di sini pegas coil di sini ya. Jadi penekanannya seperti ini, semakin tinggi gitu ya. Sedangkan pada pegas diafragma dia akan seperti ini ya, dia naik gitu ya tekanannya, terus dia terus turun juga, terus naik ya. Nah ini misalnya P1 P aksen ya, P1 P aksen, terus P2 P aksen 2 gitu ya. Jadi dari awalnya P1 menjadi dari P1 di sini ya, P1 di sini langkah plat nih penekanan ya. Itu jadi di posisi A di sini ya, posisi A plat penekan dengan plat copling sudah aus pada posisi limit. Nah, ini ya A B C ya. Di sini posisi plat penekan dengan plat kopling baru, dengan plat kopling baru. Nah, di sini kalau limit ya segini tekanannya, kalau baru di sini posisi penekan saat pedal kopling diinjak penuh. Nah, diinjak penuh C. Tekan plat kopling dengan pedal kopling terhubung D ya, ini terhubung ya. Nah, ini terhubung penekanannya di sini gitu ya. Nah itu untuk grafiknya ya, atau grafiknya. Jadi bergeser ke mana tegangan tekanan pegas diafragma sama coil ya, tegangan pegas coil di sini ya. Itu yang bisa dilihat di sini ya. Ini terus naik ke sini sampai sini kan. Sementara kalau pegas diafragma di sini dia sini bisa nurun ya, bisa nurun. Terus di sini nurun juga sampai di sini. Nah, ini paling tinggi ya di sini gitu ya. Atau yang pegas coil di sini ya. Nah itu ya. Nah selanjutnya, nah ini kesimpulan, terus keuntungan yang tadi udah diterangkan. Nah ini jenis kanvas di sini ya, jenis kanvas asbes, gitu ya. Paduan asbes dengan logam. Penggunaan kendaraan pada umumnya. Nah ini bisa dibaca ya. Jadi kanvas keramik, ini jenis pegas radial di sini ya. Ini pegas aksial di sini ya. Terus ini paku kling. Nah jadi ini kita memakai paku kling di sini. Jadi untuk mencengkram ya atau mengikat ya. Nah di sini ada pergerakan kopling mekanis ya. Nah ini yang pakai kabel ya, ini pakai kabel di sini. Ini bisa dibaca nanti ya, pelajari. Nah ini kalau yang pakai hidrolik gitu ya, sekarang kan udah pakai hidrolik ya. Agak zaman lagi sudah pakai kabel, kalau kabel zaman dulu ya. Nah macam-macam bantalan tekanan. Nah ini ya, si bantalan tekanan. Ya ini sebenarnya dari ini fungsi per komponen gitu ya. Nah ini jarak bebas pedal yaitu 2-3 mili ya, silinder kopling ya, jarak bebas pedal atau pendorong di sini terhadap piston master silinder kopling oleh pedal kopling 2-3 mm ya, jadi sedikit sekali. Oleh pedal A sebenarnya 20 mili atau sama 2 cm. Nah ini pada saat diinjak sampai dengan mentok itu 22 cm, itu jangan terlalu lebih atau kurang. Itu biasanya tergantung daripada bukunya ya, servisnya, manual bukunya. Dan kebebasan 219 garpu di sini ya. Nah ini udah dijelaskan dengan berbagai ketentuannya ya. Nah ini overhaul kopling, gimana caranya menyiapkan alat-alat ya. Nah ini harusnya kita praktek biar tahu cara bongkarnya gimana gitu ya. Jadi kalau cuma baca ya belum ya.
Nah, mungkin itu yang disampaikan di materi kopling ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Ya, mungkin sekian dari Bapak. Kenapa videonya menyusul, kemarin banyak kesibukan, jadi sekarang baru sempat menerangkannya ya. Ya, terima kasih. Untuk nanti ada pertanyaan boleh didiskusikan ya, diskusikan di tanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.